Harmoni itu kan tadi komitmen untuk mematuhi hukum, mematuhi norma, baru ada harmoni. Kalau ada satu pihak yang tidak komitmen, melanggar komitmen, tidak konsisten dalam mematuhi norma dan hukum, pasti tidak ada harmoni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tazaka TV dimanapun Anda berada, kembali kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Pimpinan dan Pengasuh Pondok Modern Tazaka, Ayahanda Kiai Haji Anang Rigiza Masyadi MA PhD. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Langsung saja Kiai, kita pada tema kita hari ini, bahwa mencermati perkembangan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita akhir-akhir ini, rasanya semakin hari ini semakin sesak dengan kegaduhan yang setiap hari ini silih berganti. Apa komentar antum Kiai dan pandangan antum, dan mungkin ada pesan-pesan dari antum Kiai? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kegaduhan itu timbul karena antara lain tidak adanya aturan yang ditegakkan. Saya kasih contoh misalnya, orang bermain sepak bola, itu kan ada aturannya. Aturan yang disepakati bersama di dalam sebuah pertandingan sepak bola. Ini ada striker, ya, penyerang, sebuah kesebelasan, berkali-kali ingin memasukkan bola ke gawang lawan, nggak masuk-masuk. Dia kesel. Apa yang dilakukan? Yang mestinya dia lakukan adalah memperbaiki tendangannya dan memperbaiki pola permainan, supaya bisa menggolkan bola ke gawang lawan. Yang terjadi tidak begitu. Bagaimana supaya bola ini masuk ke gawang lawan? Gawangnya dibesarkan. Rusaklah pertandingan itu karena aturannya jadi rusak. Sama dengan orang main basket. Dia berkali-kali mencoba untuk memasukkan bola basket itu ke keranjang, nggak masuk-masuk. Mestinya dia sadar diri bahwa dia harus berlatih, bersabar, dan berusaha untuk memperbaiki permainannya, memperbaiki cara melontar, supaya kayak pemain profesional itu, dari jauh dia bisa masukkan bola, titis masuk ke keranjang. Yang terjadi adalah supaya lebih mudah masuk ke keranjang, keranjangnya diturunkan, sehingga bolanya dimasukkan ke keranjang basket itu. Inilah yang membuat permainan jadi gaduh. Ya, karena tadi merusak aturan main. Gawangnya dilebarkan, keranjangnya diturunkan, supaya orang mudah memasukkan bola ke keranjang itu atau ke gawang itu. Terjadilah keributan antar pemain. Kesebelasan ini nggak terima. Ini juga nggak terima. Begitulah terus. Nah, ada wasit. Wasit itu mestinya dia melerai dan kembali menegakkan aturan. Kalau wasitnya ikut ribut, ikut gaduh, ikut bertengkar, atau memihak salah satu di antara kedua kesebelasan itu, maka kegaduhan semakin menjadi. Di sana ada penonton. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh penonton? Turun lapangan, membubarkan semua permainan itu, ya kan? Atau penonton yang akan menjadi wasit. Itu. Nah, inilah sebetulnya gambaran yang saya ingin contohkan, bahwa kenapa ada kegaduhan, karena tidak konsisten dan tidak ada komitmen bersama untuk
menegakkan aturan yang disepakati bersama. Kalau itu disepakati, insya Allah kegaduhan-kegaduhan nggak terjadi. Pertandingan akan berjalan dengan fair, ya. Orang yang punya keahlian, punya kompetensi, orang yang bisa memasukkan gocek bola sampai ke gawang, dia akan menang. Nah, musuh harus bertahan. Ya, diperkuatlah pertahanannya. Bagaimana caranya supaya tidak kebobolan, balik nyerang dan seterusnya. Pertandingannya fair. Ya. Menjadi nggak fair kalau tadi dia mencoba mengakali supaya bola masuk, gawangnya yang dibesarkan, keranjangnya yang diturunkan. Oke, itu analoginya luar biasa dalam dan tinggi, Kiai. Jadi kita bisa melihat kalau semua ya kan berpikir mungkin hanya untuk kepentingan pribadi masing-masing ataupun ya mungkin golongan atau kelompoknya, maka rusaklah harmoni kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan kita, Kiai. Nah, mungkin apa yang bisa antum sampaikan, Kiai? Kan? Ada yang seperti itu. Harmoni itu kan tadi komitmen untuk mematuhi hukum, mematuhi norma, baru ada harmoni. Kalau ada satu pihak yang tidak komitmen, melanggar komitmen, tidak konsisten dalam mematuhi norma dan hukum, pasti tidak ada harmoni. Itu pertama. Yang kedua, kita ini sepakat menjadikan norma sosial dan hukum sebagai landasan kehidupan bersama. Kenapa ada hukum? Kenapa ada norma? Supaya jangan sampai orang bisa berbuat semaunya. Kalau tidak ada hukum, tidak ada norma, orang bisa berbuat semaunya. Itulah kenapa ada hukum, ada norma. Sehingga kebebasan saya dibatasi oleh norma. Kebebasan saya, kemauan saya dibatasi oleh hukum. Karena ada kebebasan dan ada kemauan orang lain yang ini akan bersinggungan. Berbeda dengan zaman primitif dulu. Tidak ada hukum. Sehingga yang kuat yang menang. Itulah yang disebut dengan hukum rimba. Hukum rimba itu siapa kuat, siapa menang. Lah ini kan berbahaya. Orang akhirnya akan membangun kekuatan sekuat-kuatnya untuk menindas orang lain. Dan dia akan menguasai orang lain dengan sewenang-wenang, dengan semau gue, karena tadi yang berlaku hukum rimba. Yang kuat yang menang. Nah, itulah kenapa ada hukum dan kenapa ada norma. Dan itu yang harus kita patuhi. Itulah kenapa ada negara. Negara itu adalah kekuasaan tertinggi yang melampaui semua kepentingan. Dan dia yang menegakkan hukum. Nggak boleh menegakkan hukum itu by person, nggak boleh. Kan harus negara yang menegakkan hukum. Itulah yang dalam fikih siasah atau fikih politik Islam, seringkali negara itu dipersonifikasikan dengan al-hakim. Al-hakim ya hakim, orang yang memutus perkara. Jadi al-hakim dengan negara itu seringkali disamakan. Itu. Kenapa negara itu dipersonifikasikan dengan al-hakim? Al-hakim adalah orang yang memutuskan perkara. Itu. Sehingga kalau sudah hakim berbicara, hakim memutuskan perkara, semuanya harus taat. Karena kepentingan hakim itu melampaui kepentingan individu-individu, kelompok-kelompok, dan kepentingan semua. Dia melihat hukum itu dalam perspektif kepentingan seluruhnya. Dalam perspektif kemaslahatan untuk semua. Bukan satu orang, dua orang. Itu hakim. Makanya ada kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Jadi keputusan hakim atau keputusan yang diputuskan oleh negara itu menyelesaikan perselisihan. Saya berselisih dengan Anda. Di mana saya menyelesaikan perselisihan itu?
pada hakim. Di mana? Kepada negara. Itu. Maka negara harus berada di tempat yang tinggi. Itulah kenapa hakim itu duduknya di tempat yang tinggi. Kenapa? Karena dia harus melampaui semua orang. Dia harus bisa melihat ke semua penjuru. Orang yang duduknya di tempat yang tinggi, dia bisa melihat ke bawah. Sehingga semuanya terlihat jelas. Mendengar dengan jelas. Karena setelah dia melihat dengan jelas, komprehensif, dia mendengar dengan semua pihak didengar, lalu dia memutuskan perkara. Itu. Jadi negara tidak boleh di bawah. Hakim nggak boleh di bawah. Dia diletakkan di atas. Dan nggak boleh turun. Supaya ini melampaui semuanya. Nah, berikutnya lagi, karena itu, negara tidak boleh dipersonifikasikan pada sosok tertentu atau kelompok tertentu. Berbahaya. Pejabat negara boleh salah, tapi negara tidak boleh salah. Karena negara itulah yang akan mengoreksi pejabat yang salah. Sebagai individu, saya bisa salah. Tetapi negara sebagai sebuah institusi kita bersama, dia nggak boleh salah. Maka hukum-hukum negara, keputusan-keputusan negara, selain tadi ditaati oleh semuanya, dia harus bisa menjamin kepentingan dan kemaslahatan semua. Nggak boleh saya membuat hukum hanya untuk kepentingan satu orang, lalu mengabaikan 1.000 orang, 2.000 orang yang lain. Nggak boleh saya membuat hukum dalam konteks seperti itu. Itu namanya mempersonifikasi hukum kepada dirinya sendiri. Maka hakim itu tidak boleh memutuskan dalam keadaan marah. Bahkan di dalam fikih itu, andai kata sebuah persidangan, mohon maaf, hakimnya kebelet mau pipis, itu tidak boleh diteruskan sidangnya. Tunda dulu. Iya, jangan sampai hakim memutuskan perkara cepat-cepat karena tadi ada kepentingan dirinya mau pipis. Sampai segitunya Islam mengatur kita. Nggak boleh dia dalam keadaan saya nggak tahan perutnya mau ke belakang udah nggak karu-karuan. Buru-buru dia nggak boleh. Dia harus memutuskan dengan tenang, dengan wise, dengan bijaksana, dengan pandangan yang menyeluruh. Dan itulah kenapa disebut dengan hakim, hukum, daulah, negara. Ya, seperti itu kira-kira. Sungguh luar biasa menarik ya tadi pembahasan dari analogi yang antum sampaikan, kemudian bagaimana filosofi tentang negara dan hakim tadi dalam khususnya dalam siasah Islam itu. Kemudian kita bisa melihat kan para pemimpin-pemimpin kita ini kan orang-orang terpelajar, boleh dikatakan demikian. Tapi kenapa kadang-kadang justru mereka yang melakukan kesalahan lagi? Justru mereka yang membuat kebijakan, yang membuat kegaduhan. Ini apakah ada faktor-faktor tertentu yang mungkin bisa antum jelaskan, G? Ya, saya sering katakan bahwa banyak orang belajar tentang kebenaran tetapi tidak menjadi benar. Belajar tentang kebenaran tetapi nggak menjadi benar. Contohnya orang belajar sholat tapi nggak sholat, kan nggak benar. Ya, orang belajar sholat tetapi tidak mau sholat, itu nggak benar. Dalam konteks orang muslim ya. Kenapa? Karena berarti ilmu tentang sholat itu kan benar. Itu hanya diletakkan sebagai pengetahuan, informasi. Jadi kebenaran itu hanya diletakkan pada level pengetahuan. Padahal mestinya kebenaran itu pengetahuan dan sikap. Saya tahu ilmu sholat dan saya akan laksanakan sholat. Itu.
Banyak orang belajar hukum, tetapi sikapnya merusak hukum. Belajar hukumnya benar, tetapi perilakunya yang kemudian merusak tatanan hukum itu sudah benar. Banyak orang belajar ilmu politik, benar. Tetapi pada prakteknya dia merusak tatanan politik, merusak sistem politik, dan bahkan melakukan politik-politik yang jauh dari moral. Jadi belum tentu orang belajar tentang kebenaran menjadi benar. Kebenaran di satu sisi dan menjadi benar itu di sisi lain itu dua hal yang berbeda. Pengetahuan dan sikap ya. Pengetahuan dan sikap itu. Nah, kita ini sekarang tidak kurang-kurangnya bangsa ini punya ahli hukum, ahli politik, ahli tata negara. Nggak kurang saya kira. Banyak sekali. Tapi pertanyaannya adalah konsisten tidak ilmu hukum yang dia pelajari dengan sikap hukum dia. Ilmu politik yang dia pelajari dengan sikap politik dia, perilaku politik dia. Bahkan ilmu tata negara yang dia pelajari dengan sikap kenegarawanan dia. Itulah dibutuhkan keikhlasan dan ketulusan dalam belajar. Jadi nggak boleh ilmu saya itu dipengaruhi oleh kepentingan apapun. Kepentingannya adalah kepentingan ilmu itu. Saya belajar sholat untuk saya sholat. Saya belajar ngaji untuk saya gunakan mengaji. Saya belajar ilmu hukum untuk melaksanakan hukum. Saya belajar ilmu politik untuk tujuan memajukan sistem politik kita. Bahkan ketika saya belajar tata negara, maka saya yakin semua ilmu tentang tata negara ingin agar saya menjadi orang yang bisa mengelola negara ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang dipelajari. Itu frameworknya. Jadi belum tentu orang belajar kebenaran menjadi benar. Kalau tidak dilakukan dalam sikap dan perilaku. Kalau kebenaran itu hanya sebagai pengetahuan. Jadi sikap. Belum jadi sikap, dan itu celaka. Itu celaka. Semakin menarik dan mungkin kalau kita mengkonklusi semuanya dari apa yang antum sampaikan dari awal sampai akhir mungkin, dan kembali lagi kita bisa melihat bagaimana kegaduhan yang terjadi, bagaimana kepemimpinan bangsa kita ini. Mungkin apa pesan dari antum, pesan terakhir ini dari antum? Ada sebuah hadis Nabi yang ini penting saya sampaikan ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna masyita. Ya, sesungguhnya kata-kata permulaan yang ditemukan manusia dari nubuah, semua para nabi itu adalah perkataan atau kalimat, jika kamu tidak merasa malu, lakukanlah sesuka hatimu. Artinya, semua agama, semua nabi membawa pesan ini. Semua nabi membawa pesan ini. Dari awal sampai akhir. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu pesannya saya ini. Kalau kamu tidak merasa malu, lakukan sesukamu. Jadi budaya malu, sifat malu, ini menjadi parameter penting di dalam keberagaman. Bahkan dalam keimanan. Bahkan ada hadis lagi, al-haya minal iman. Malu adalah sebagian daripada iman, muttafaq alaih. Dari hadis Rasulullah SAW. Jadi ini yang hilang dari kita sekarang. Pejabat yang tidak punya rasa malu, dia bisa lakukan apa saja. Korupsi iya, kolusi iya, nepotisme iya, tirani iya, kemudian suap menyuap iya, dilakukan dengan terang benderang.
Kalau dia nggak punya malu, dia bisa lakukan itu. Tapi kalau orang punya malu nggak bisa. Ya. Kemudian hakim yang tidak punya rasa malu, dia mungkin akan memutus perkara di luar kaidah-kaidah hukum, di luar nalar publik, nalar hukum, di luar rasa keadilan. Yang penting saya memutuskan karena saya ada kepentingan tertentu. Kalau tidak punya rasa malu, dia bisa lakukan itu. Wakil rakyat yang tidak punya rasa malu, dia bisa ngapain saja loh. Jual beli suara, money politics, dilakukan dengan terang benderang. Ya, yang dijual adalah fotonya, bukan pikirannya. Ini kan sekarang ada tren bahwa orang menjadi calon pemimpin di semua levelnya itu yang penting kenal, yang penting populer. Jadi masyarakat juga harus dididik, jangan sekedar melihat dari tampangnya saja, tapi lihat isi kepalanya ada nggak, hatinya ada nggak, dia punya, ya prestasinya ada nggak, karyanya ada nggak, track recordnya gimana selama ini, gitu. Pemimpin itu kan akan memimpin kita, dilihat apa isi kepalanya. Coba kalau ngomong bagaimana, ada nggak kontennya, visinya bagaimana, track recordnya bagaimana, dilihat sikapnya, hatinya, keluasan hatinya, kelapangannya, melihatnya dengan mata hati yang jernih dan jauh ke depan. Kan mestinya begitu. Ya. Nah, ini yang harusnya ke depan. Jadi malu ini penting. Maka kalau kamu tidak punya rasa malu, silahkan aja berbuat suka-sukamu. Silahkan mau apa saja. Tapi ingat, nanti di ujung akan ketemu dengan ketentuan Allah. Jangan lupa. Seberapa hebatnya kekuasaan kita, itu ada batasnya. Itu harus diingat. Seberapa hebatnya kepintaran kita, ada batasnya. Seberapa dikdayanya kita, ada batasnya. Jadi jangan semena-mena, jangan lupa diri, jangan sombong. Ya kan? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Biarkanlah mereka bermain-main. Biarkah mereka bersenda gurau. Sampai nanti pada saatnya mereka akan ketemu suatu hari di mana mereka akan merasakan hari itu. Hari ini bisa jadi maksudnya adalah akhirat, ya tentu saja balasannya akan ada di akhirat. Tapi bisa jadi hari itu di dunia. Firaun kurang berkuasa apa, kurang hebat apa, pada akhirnya jatuh juga. Ya kan? Dan banyak sekali kekuasaan-kekuasaan yang melampaui batas itu pada akhirnya tumbang, jatuh. Orang-orang pintar, cerdik, pandai yang lupa dengan kepandaiannya, kecerdikannya, lalu dia tidak gunakan itu pada semestinya, jatuh juga. Dan itu sudah banyak. Itu. Maka sudahlah kita kembali kepada nurani kita, kembali pada diri kita, tanyakan ke dalam hati yang paling dalam, untuk apa kita melakukan ini semua. Termasuk kita harus punya rasa malu tadi. Rasa malu itu tadi, malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah, malu kepada orang lain, dan yang paling penting lagi, malu kepada dirinya sendiri. Mungkin saya bisa membohongi semua orang, tapi tidak pada diri saya sendiri. Ya, itu jadi sifat malu ini saya pikir penting dan nggak boleh hilang lagi. Tugas kita untuk menghidupkan sifat malu ini, dan tugas kita untuk menjadikannya menjadi budaya. Saya kira itu, Pak. Baik, Kiai, terima kasih sekali Kiai, ujangannya, pesan-pesan yang sangat luar biasa yang bisa menjadi pedoman bagi kita semuanya dalam mengarungi harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah para pemirsa Tazakar TV, kita berada di ujung acara dan kita sangat berterima kasih kepada Kiai Anang yang sudah bersedia menyediakan waktunya, pikirannya untuk umat tentunya. Dengan podcast ini semoga bisa mencerdaskan. Ada terakhir itu sebuah buku dari Simon Sinek kalau nggak salah. Itu judulnya Leader Eat Last. Jadi pemimpin itu makan terakhir. Ya.
Itu buku bagus saya kira. Pesannya apa itu? Iya, pemimpin itu mendahulukan orang lain. Bukan mendahulukan kepentingan pribadi. Bukan. Pemimpin makan paling belakang. Leader eat last. Itu judul buku ya. Jadi biarkan orang lain makan dulu, anak buah makan dulu, dia makan terakhir. Artinya kepentingan publik, kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan dirinya sendiri. Jadi leader eat last. Itu kalau dalam bahasa agama al-ithar. Al-ithar itu ajaran agama. Mendahulukan kepentingan orang lain. Dahulukan kepentingan umat. Mendahulukan kepentingan umat, mendahulukan kepentingan bangsa. Jadi kepentingan bangsa, kepentingan negara harus di atas kepentingan pribadi, kepentingan kelompok. Bahkan hatta pun saya sebagai ketua partai, begitu saya menjabat sebagai ketua partai, maka tetap kepentingan paling tinggi adalah kepentingan negara dan bangsa. Baru di bawahnya kepentingan partai. Jangan dibalik. Bendera merah putih harus lebih tinggi daripada bendera apapun. Kalau kita masang dua bendera, merah putihnya di atas. Ya, atau dia lebih besar daripada bendera yang lain. Nggak boleh bendera parpol lebih besar daripada bendera putih. Atau lebih tinggi daripada merah putih. Enggak, ini keliru. Ini harus begini. Saya kira gitu, Pak Alam. Terima kasih sekali lagi Kiai atas pesan-pesannya, dan baiklah pemirsa Tazakar TV. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam podcast berikutnya, dan tentunya stay tune di channel Tazakar TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.